yaitu dari untuk menyelesaikan ini. Ya. Ini masuk ke agenda langsung saya begitu ya? Atau ada sambutan dari desa, Pak Sopal Jamil, dipersilakan. Kalaupun tidak. Ya, ada Ibu. Baik, kita lanjut. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Desa Sukawujaya yang akan diwakili oleh Kepala Dusun 2. Baik, kita lanjut. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Popdarwis. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukawijaya beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua BPD Desa Sukawijaya, Ketua Bundes Desa Sukawijaya beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Gapoktan Desa Sukawijaya beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Mubarak Muni selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Yang terhormat Bapak Supriyadi selaku tokoh masyarakat. Yang saya hormati Ketua Tim Sitpen Desa disampaikan semuanya yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran acara ini. Kita masih diberikan kesehatan, sehadiri sosialisasi kajian akhir plan Desa Wisata Sukawijaya. Pertama kami sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Fides selaku Ketua dan Ibu Alis beserta tim selaku Ketua Tim Penyusunan Sistem Desa Wisata
kembali Ustaz. Kedua, lupa kami sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Ibu Camat maupun yang mewakili Desa Sukamantri beserta jajarannya yang telah membantu dan mensupport kami baik dalam bentuk materi maupun moral. Dengan kajian penyusunan segmen desa wisata ini yang mana telah dilakukan oleh tim BUMD ITB bekerjasama dengan kelompok sadar wisata atau Darwis Kalidosa. Semoga dapat memberikan gambaran berbasis pertanian yang bisa dikembangkan di desa Sukamantri. Semoga hasil kajian ini dapat diterapkan dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat Desa Sukawijaya dan masyarakat secara semoga hasil kajian ini diterapkan dan bermanfaat ya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada tim P2D ITB dan Kepala Desa Sukamantri dari kecamatan juga beserta masyarakat Desa Sukawijaya. Bu Anangka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Ketua Darwis Kalidosa. Selanjutnya yaitu pemaparan perizinan wisata di Desa Sukawijaya. Saya serahkan kepada tim P2D ITB. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama kami sampaikan selamat datang dan ucapan hormat kami kepada Ibu Camat Kecamatan Tambelang yang dan juga perwakilan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukawijaya beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Sukamantri beserta jajaran yang kami hormati, kemudian Ketua BPD Desa Sukawijaya beserta jajaran, Ketua Karang Taruna Desa Sukawijaya beserta jajaran, Ketua BUMDes Desa Sukawijaya beserta jajaran, kemudian Ketua PKK Desa Sukawijaya beserta jajarannya, Kepala Dusun 1, 2, dan 3 Desa Sukawijaya beserta jajaran, Ketua Pokdarwis Kalidoser beserta jajarannya, Bapak Kiai Haji Mubarok Nuri selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah, kepada yang kami hormati Bapak Haji Sibaweh, tokoh masyarakat, dan beserta keluarga, Bapak Dedi Wahdi selaku pimpinan Yayasan Al-Hidayah beserta jajaran yang kami hormati. Mudah-mudahan dalam kondisi kita semua diberikan kesehatan walafiatan. Mohon maaf juga dari kami tidak dapat bertemu secara langsung, namun pada intinya dengan kemudahan teknologi ya sebenarnya harapannya kita bisa terus berkomunikasi meskipun dengan jarak yang berjauhan dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Kami mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf, apakah sudah terlihat Pak Jamil?
Terlihat, Bu, terlihat. Dari Pak Jamil terlihat? Dari Bapak Ibu peserta? Sudah terlihat, Bu. Baik, baik, kami perkenalkan kembali Bapak Ibu yang kami hormati. Kami di dalam tim ini ya, saya sebagai ketua tim, nama saya Alis Nurdini, kami dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, kalau di ITB. Ini satu sekolahnya dengan Pak Jamil saat ini. Pak Jamil sedang menempuh S2 ya Pak Jamil ya di SAPPK. Dan kami juga bergabung di Pusat Pemberdayaan Pedesaan. Nah, kami bersama dengan anggota tim di sini mayoritas hadir yaitu Pak Nur Fitra Hadianto, kemudian ada juga Ibu Mariam Alubu tadi selaku sekretariat dari penyelenggaraan acara ini. Kemudian ada Mas Krisna ya, Kang Krisna Agustriana, ini adalah pemuda Tasikmalaya yang sedang menempuh mata kuliah ini ya, kerja praktek dan kemudian ikut terlibat dalam kegiatan di dalam penyusunan rencana tapak permukiman wisata di Desa Sukawijaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ini. Nah, ini adalah merupakan latar belakang dari kegiatan ya. Sebenarnya kami memiliki kesamaan visi dengan surat yang diajukan oleh Pokdarwis kepada ITB pada tahun 2021 awal ya, itu terdapat surat keinginan dari Pokdarwis dan juga mewakili warga desa di Sukawijaya untuk bisa menghasilkan bagaimana master plan atau rencana tapak permukiman wisata begitu ya di sekitar Kalidoser. Dan sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Bekasi itu kan merupakan suatu kawasan penyangga daerah khusus ibu kota Jakarta begitu ya, yang berada di pinggiran Jakarta, terus berkembang perumahan begitu ya. Namun yang menjadi kekhasan dari Desa Sukawijaya ini kami mohon maaf tulisannya mungkin sayup-sayup ya. Kami mencermati bahwa Sukawijaya ini kalau dilihat di dalam peta ini mayoritas adalah persawahan, dan ini juga sesuai dengan data yang kami peroleh ya di dalam profil desa itu, bahwa ini terima kasih kepada Pak Kepala Desa, informasinya cukup baik dalam profil begitu ya, bahwa luas wilayah desa sendiri meliputi 446,5 hektar luas wilayah Desa Sukawijaya ini, sementara luas persawahannya juga dominan ya 413,5 hektar. Jumlah penduduk 5.339 jiwa. Ini ada beberapa catatan-catatan kami yang menjadi dasar. Ini salah satu foto-foto kegiatan Pokdarwis sebelumnya. Ini ada kegiatan di sekitar Kalidoser, yang Kalidoser harapannya menjadi area wisata begitu ya. Namun kami juga melihat tidak kalah indah itu adalah sebenarnya bentang alam atau kekayaan alam, anugerah alam yang ada di Desa Sukawijaya, yaitu persawahan itu sendiri, sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ya, yang patut dipertahankan atau sebenarnya luar biasa indah gitu ya, di tengah urbanisasi atau perubahan perkembangan kota yang cukup pesat di Kabupaten Bekasi. Nah, kegiatan kami ini sebenarnya adalah melakukan kajian penataan fisik yang tertuang dalam naskah rencana penyusunan rencana tapak permukiman wisata. Beberapa tahapan kegiatan yang sudah dilalui, yaitu adanya perjanjian kerjasama program
Tadi antara P2D yang dalam hal ini sekarang diketuai oleh Bapak Tridesmana, tadi Bapak Dr. Tridesmana itu beliau saat ini menjabat sebagai ketua dan juga menjadi anggota tim pada saat penyusunan energi terbarukan dengan menggunakan angin ya. Antara P2D sudah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, kemudian dilakukan identifikasi karakteristik, kemudian juga FGD dengan aparat desa dan masyarakat setempat. FGD-nya baik di dalam ruangan maupun ketika berjalan menyusuri, maupun juga sebenarnya ada beberapa hari dari anggota tim kami, yaitu Kang Krisna itu ya, selama kurang lebih beberapa hari menyempatkan bertegur sapa dengan beberapa perwakilan dari Bapak Ibu dan kemudian juga mencermati kondisi di sana. Kemudian juga pembuatan rekomendasi penataan visi kampung wisata dan pembuatan naskah rencana tapak. Dan kita juga mencoba mempublikasikan kegiatan ini di seminar P2D atau pengembangan pemberdayaan permukiman perdesaan begitu ya. Nah ini kami juga sudah mendapatkan feedback dari para ahli, praktisi juga bahkan dari mantan Menteri Kehutanan juga ya Bapak Nur Mahmudi. Kami juga mendapatkan beberapa pandangan-pandangan yang perlu dipertahankan atau norma-norma apa yang perlu dijaga begitu ya di dalam menyusun suatu naskah rancangan permukiman wisata ini. Ini secara umum adalah prinsipnya yang mungkin bisa terlihat di layar Bapak Ibu. Kita berharap pendekatan ini merupakan pendekatan permukiman yang berkelanjutan. Apa sebenarnya permukiman yang berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara lingkungan, kehidupan sosialnya, dan juga perekonomian. Jadi intinya adalah lingkungan tetap terjaga, aktivitas masyarakat tetap terpelihara dengan baik, dan juga ekonomi diharapkan semakin sejahtera, begitu kan ya Bapak Ibu. Kemudian ada pilihan proses dan pilihan produk yang diharapkan juga muncul dari aspirasi dari Bapak Ibu semua, terutama sebenarnya apa yang dirasakan, apa juga yang kami tangkap pada saat dilakukannya proses diskusi sebelumnya dan juga pengamatan-pengamatan secara mendalam ya melalui beberapa hari kegiatan di sana. Ini kurang lebih beberapa kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan berupa FGD bersama beberapa perwakilan tokoh-tokoh dan juga Bapak Ibu semua ya yang berkesempatan kami hadir pada kesempatan waktu itu. Kami juga berterima kasih mendapatkan banyak nasihat ya dari Bapak Mubarak Nuri, Bapak Kiai Haji Mubarak Nuri, bahwa harapannya persawahan tetap terjaga begitu ya. Kemudian pertanian tetap produktif, sekalipun nanti ada kegiatan-kegiatan untuk mendatangkan pengunjung begitu ya di kegiatan ini. Ini ada beberapa analisis yang dilakukan, yaitu ada analisis aktivitas, analisis potensi ruang, analisis stakeholder, kemudian perencanaan tapak, ada aktivitas fungsionasi juga, pengembangan institusi. Nanti kami akan meminta masukan dari Pak Jamil juga ini ya, seperti apa yang diharapkan nantinya. Kemudian konsep rencana tapak ini sudah kami susun pada kesempatan kali ini. Ini kami juga berharap rancangan-rancangan ini nantinya dapat dipublikasikan dalam bentuk buku khusus. Oleh karena itu nanti kami juga akan ada proses pencetakan di awal tahun. Saat ini masih dalam penghimpunan dan tentu saja masukan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini sangat berharga untuk kami melakukan menjadi masukan ya bagi rancangan kami. Ini adalah rancangan yang telah disusun. Kami mohon izin ya Bapak Ibu
untuk menayangkan rencana dari beberapa kegiatannya. Ini adalah gambaran peta rencana tapak dari Desa Sukawijaya. Ini adalah balai desa atau kantor desa. Kemudian ini adalah jalan utama ya yang berada di perbatas yang ada di tengah pedesaan. Kemudian ini adalah jalan raya Sukatani ya. Ini kami mohon maaf tulisannya terlalu besar ini. Ya, jadi pada intinya ini adalah lokasi-lokasi tersebut. Di sini kami memberikan beberapa pengusulan untuk nanti pengembangan dari kantor balai desa yang menjadi representasi keseluruhan kawasan ini seperti apa. Kemudian juga ada kode di sini adalah wisata sawah. Nah, ini sebenarnya karena dia berada di area depan, nanti ada wisata persawahan. Kemudian juga ada titik wisata penangkaran burung blekok. Ini kenapa kami merekomendasikan itu, karena secara alami sekarang sudah ada dan dapat dikembangkan menjadi satu spot yang alamiah dan tapi juga cukup menarik ya. Kemudian juga adalah suatu wisata ziarah. Di sini kami telah dikembangkan, kami coba usulkan, nanti kami mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Sebenarnya lebih kepada penataan di mana kalau terjadi proses haul dan juga pengajian yang dalam skala besar, justru itu adalah suatu momen ketika mengenalkan keindahan atau keunggulan dari desa ini, dan kemudian para pengunjung bisa kemudian juga mengenali hingga kepada spot-spot yang lain. Kemudian di sini juga ada sebenarnya ada permukiman. Kami melihat potensi bahwa permukiman justru bisa menjadi pusat UMKM begitu ya, yang justru usaha-usaha masyarakat bisa ditampilkan sebagaimana yang sudah atau yang bisa dikembangkan. Kemudian ada pondok inap, sebenarnya berbasis pesantren, tetapi pada intinya sebenarnya bisa menjadi basis wisata religius begitu ya, dengan menata ulang begitu pondok inap yang telah ada. Kemudian di sini juga ada balai warga di sekitar nanti Kalidozer dan sekitar mikrohidro bukan mikrohidro, kincir angin ya, yang diharapkan menjadi taman edukasi di sekitar Kalidozer, dan kemudian bagaimana rancangan di sini adalah wisata air gitu ya. Jadi ini ada gambar air begitu ya, dan kemudian di sini adalah pusat cenderamata dan kuliner yang diharapkan juga ada di sekitar Kalidozer gitu. Nah, kami coba perlihatkan dan kita coba nanti mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Ini adalah gambaran pertama kali masuk ke ruas jalan yang berada di tengah tadi ya Bapak Ibu ya. Jalannya namanya apa Pak Jamil? Saya bisa di mohon maaf ini saya tulisannya kecil nih. Jalan Pulau Murup, Bu. Oh iya. Jalan Pulau Murup. Oke. Baik. Terima kasih Pak Fitra ya sudah mengingatkan saya. Ya, di Jalan Pulau Murup. Nah, jadi di situ kan sebenarnya merupakan jalan yang menghubungkan jalan penghubung utama, sebenarnya jalan desa penghubung utama diapit oleh persawahan. Nah, kami mengusulkan jalan itulah yang kemudian memiliki badan jalan, dalam hal ini trotoar untuk pejalan kaki, dan sehingga kemudian juga ada penataan suasana menggunakan pohon-pohon hias ya, sebagaimana arahan juga dari Dinas Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan ya. Ini salah satunya sih dengan menggunakan tanaman tabebuya yang mudah berbunga, dan kami lihat
potensinya telah ada di jalan depannya, jalan utama desa Sukatani juga ya. Jadi ada jalan utama desa Sukawijaya juga yang menghubungkan ke Sukatani ya. Itu ada beberapa spot-spot yang sudah beberapa rumah yang menggunakan juga ya sebenarnya tanaman tersebut. Kemudian untuk Balai Desa Sukawijaya ini kami bekerja sama dengan program studi arsitektur ITB, dan program studi arsitektur ITB telah menyelenggarakan sayembara rancangan di kalangan mahasiswa setingkat nasional begitu. Dan ini adalah dan jurinya itu adalah para arsitek terkenal begitu ya, dalam hal ini seperti Pak Ahmad Tardiana. Beliau ini adalah perancang dari beberapa perkantoran di Jakarta begitu ya, dan kemudian juga Andri itu juga adalah merupakan dosen di arsitektur ITB sekaligus juga praktisi yang ahli bambu atau ahli material lokal. Nah, di sini adalah pemenang pertama. Mungkin nanti kami bisa sampaikan mana saja karya-karya pemenang pertama, kedua, dan ketiga, tetapi yang diusulkan, yang direkomendasikan tidak terjadi terlalu banyak perubahan dari rencana awal, hanya merupakan upaya untuk menampilkan wajah baru ya. Jadi pengaturan wajah-wajah dengan material material lokal, yang material lokal dalam hal ini yaitu berupa dinding bata begitu ya, atau ekspos terakota. Jadi seperti itu untuk bisa menghadirkan suasana desa atau suasana permukiman wisata yang khas dari desa. Jadi ini rancangan Balai Desa, ruang-ruang aula dan suasana ruang yang diharapkan, dan ini bisa dikembangkan menjadi satu program khusus bekerja sama misalnya nanti CSR dan lain-lain, atau dari pengembangan dari dana yang ada dikelola oleh desa. Pada intinya sebenarnya penataan di Balai Desa ini adalah untuk bisa memberikan identitas yang menarik ya terhadap desa tersebut, dan juga bisa juga menjadi sarana berkumpul warga yang dapat menjadi sarana kumpul warga yang baik begitu ya, yang segar begitu. Seperti itu harapannya. Nah, berikutnya adalah wisata sawah. Justru adalah harus dirubah menjadi bangunan-bangunan yang bangunan-bangunan yang berbeda dari sawah begitu ya. Ini adalah penataan dengan memberikan seperti dermaga di persawahan begitu ya, atau berupa dek kayu gitu ya, seperti ada jembatan kayu untuk menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain begitu. Dek-dek kayu itu biasanya sekarang kecenderungannya orang tuh senang motret begitu ya, atau senang berkunjung dan kemudian mempromosikan di media sosial anak-anak muda milenial sekarang gitu kan ya, entah di YouTube, entah di Instagram begitu. Nah, harapannya nanti mungkin Pok Darwis bisa menyusun suatu media Instagram gitu ya, spot-spot yang menarik. Nah, salah satu pengolahannya kami sarankan dengan bekerja sama dengan Bapak Ibu selaku pemilik persawahan, dan kemudian ada dek-dek kayu yang sehingga pengunjung bisa berjalan-jalan gitu ya. Ini harapannya di sekitar Pulau Murup. Ini sebagai ilustrasi yang disarankan begitu ya, untuk bisa dinikmati pengunjung begitu ya. Nah, dan juga sekaligus sebenarnya beberapa tempat-tempat di tempat lain ya, di tempat wisata itu
sekarang sudah banyak menggunakan hal-hal seperti ini. Jadi sawah tetap sawah, kemudian pematang sawahnya itu diberi dek kayu, kemudian dia bisa menjadi area yang seperti ini ya. Jadi seperti berwisata di tengah sawah gitu ya. Nah, ini juga kami sarankan juga penyediaan sepeda. Ini menurut informasi dari Pak Jamil, baiknya nanti kendaraan bisa berparkir di area-area cukup di sekitar balai desa, kemudian berganti dengan odong-odong atau berganti dengan sepeda, begitu ya, sehingga di sekitar desa ini tidak terjadi kemacetan, tetapi berganti dengan sepeda begitu ya untuk bisa berkeliling. Ini ilustrasi-ilustrasinya, jadi ada saung-saung yang bisa menjadi area spot-spot atau halte-halte sepeda sekaligus berganti begitu ya untuk orang bisa berjalan atau pengunjung bisa berjalan, dan potensinya sebenarnya cukup besar Bapak Ibu karena permukiman di sana kan semakin tumbuh ya sekitar sana, dan juga kegiatan religius yang cukup besar, cukup mengatur gitu ya di desa ini, yang sebenarnya merupakan hal yang cukup unik dan justru hal yang menarik gitu untuk ditampilkan. Kemudian ini adalah penangkaran burung blekok. Nah ini ilustrasinya di Jalan Pulau Murup. Itu sebenarnya ada suatu lokasi di mana sebenarnya saat ini berupa genangan gitu ya, atau burung blekok juga sudah ada deh di situ ya. Kalau tidak salah ya, Mas Krisna ya. Halo, iya Bu Alis. Ya. Ini bisa dijelaskan, silakan Mas Krisna, bisa ditambahkan. Silakan. Informasinya seperti apa kondisi di sana? Kalau untuk di sana itu bagian di area ini memang merupakan kolam gitu ya Bu ya. Terus di sana juga ada vegetasinya dan berdekatan dengan area yang direncanakan akan menjadi penangkaran alami burung blekok seperti itu Bu. Jadi di bagian atasnya itu ada semacam hutan ya, itu merupakan habitat dari burung blekok yang sering terbang lalu-lalang di atas seperti itu. Nah kemudian di bawahnya dibuatkanlah penangkaran burung blekoknya yang barangkali bisa lebih didetailkan oleh Mas Fitra ya Bu ya, yang merancang secara detailnya gitu. Untuk kondisi awalnya barangkali seperti itu sih Bu. Jadi memang dia berdekatan dengan habitat alami burung blekok seperti itu. Baik, terima kasih Mas Krisna. Ini seperti itu, jadi harapannya bisa dinikmati juga ya oleh pengunjung gitu ya maksudnya, dan justru bisa nanti ada beberapa upaya. Kalau di Jogja itu misalnya memberi pakan burung atau memberi pakan ikan itu adalah suatu atraksinya. Jadi warga bisa menjual pakan dan kemudian pengunjung membeli pakan dan memberikan pakannya, itu adalah suatu atraksinya. Jadi seperti itu. Ini ilustrasinya, harapannya jadi area jogging track atau olahraga ya di sekitar itu, dan kemudian berbasis pada potensi setempat gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan wisata ziarah ini ya, kami melihat sebenarnya di asrama itu, pesantren ya, atau area makam Kiai Haji Nawawi dan juga ke Madrasah Al Hidayah ini kan merupakan suatu yang secara rutin dikunjungi dalam rangka pengajian dan haul begitu ya. Kemudian ada makam Kiai kita, Kiai Haji Nawawi ini yang cukup dapat menjadi suatu area yang lebih kita jaga, kita kelola dengan lebih baik, dan kemudian justru bagaimana menjadi contoh begitu ya, bagaimana suasana pesantren itu bisa menjadi lebih rapi begitu ya, atau lebih dapat dikunjungi dalam jumlah besar, dan menjadi juga sekaligus orang menjadi
menjadi ini ya, mendapatkan hikmah gitu ya ketika datang ke dalam lokasi ini begitu. Hikmahnya dibangun dari mana? Dari sebenarnya bangunan-bangunan yang ada atau lokasi ini pun sebenarnya cukup atau sangat berpotensi untuk ditampilkan dengan penataan arsitektural ya kalau bahasa kami itu, yaitu mengkombinasikan bagaimana atau mengatur bagaimana akses-akses ke arah makam, ke arah madrasah, ke arah Masjid Jami Manbail Iman Pulau Murub, ya, dan juga area Madrasah Al-Hidayah itu sendiri. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi bagaimana tembok makam itu dapat juga dikelola atau ditata dengan lebih ini, seperti kalau di Bandung itu ada Pusdai ya Bapak Ibu. Itu ada saat ini dibuka pagar dan kemudian menjadi area yang pagarnya itu menjadi ditinggikan dengan urugan tanah, kemudian dibatasi dengan pagar itu diganti menjadi pohon-pohon dan kemudian ada bangku-bangku untuk duduk ya di sekitarnya. Nah, ini harapannya adalah agar makam itu bisa terpelihara dengan baik, kemudian juga dia menjadi sarana kita ziarah kubur dengan lebih tertib, nyaman, dan kemudian juga jalan-jalan atau gorong-gorong yang ada itu sebenarnya menjadi potensi yang ditutup ya kalau di sini dengan grill, kemudian bisa jadi ada area bangku-bangku duduk dan para jamaah bisa duduk-duduk ya di area sekitar sini sehingga bisa lebih lebih sebagai tamu dapat bisa menikmati dengan suasana dengan lebih baik gitu ya, dengan lebih hikmah. Nah, ini juga mungkin kami mohon masukan saja juga. Kami mengusulkan ada bentuk seperti ini. Ini juga harapannya adalah sebagai penanda dari arah Jalan Pulau Murub ya. Itu gerbang yang selama ini kan biasanya di tengah begitu ya. Kami mengusulkan di pinggir sebagaimana usulan dari Pak Kiai Mubarak Nuri ya. Bagaimana supaya dipinggirkan aja Bu begitu ya. Kemudian apakah bentuknya penanda seperti ini di mana batu bata merah itu bisa menjadi penanda dan bangunan juga lebih diputihkan semua begitu termasuk masjid begitu ya, sehingga menjadi lebih mensimbolkan atau memberikan kesan suci bersih begitu ya. Jadi seperti itu. Ini beberapa usulan saja, tetapi harapannya ini dapat justru yang selama ini tertutup itu sebenarnya bisa lebih terbuka, tetapi juga sebenarnya pagar ini bisa setinggi 1 meteran atau 1,5-an begitu ya, tetapi tidak berupa tembok, tetapi bisa juga nanti sarana jamaah beribadah. Nah, kemudian kami juga mengusulkan atas masukan-masukan dan diskusi ya bersama Pak Jamil dan teman-teman bahwa daerah ini bisa menjadi pusat UMKM yaitu dengan membuat tembok pelangi ya atau mural begitu ya di sepanjang permukiman yang ada di sekitar Sukawijaya begitu. Nah, ini harapannya juga ada trotoar buat pesepeda dan pejalan kaki yang lebih nyaman di antara bangunan-bangunan gitu, dan bisa menjadi area untuk warga bisa menyajikan usaha-usaha rumah ya kepada tidak perlu khusus tempat khusus, tapi dari teras-teras rumah itu bisa disajikan hasil-hasil produksi rumahnya. Kemudian ini adalah pondok inap, di mana kami alhamdulillah Mas Krisna ya, Kang Krisna nih sempat tinggal juga di sekitar pondok inap pesantren ya.
Di sini kami menyarankan lebih kepada renovasi tampaknya saja, jadi bagaimana dan juga mengatur tanaman gitu. Jadi seperti ini misalnya paving bloknya dengan ada selang-seling dengan tanaman rumput gitu ya, kemudian dibersihkan relatif dibuat tanaman rambat dan kemudian dicat dengan lebih terang gitu ya. Kemudian ada unsur roster begitu ya, kemudian tanaman-tanaman lebih ditata, diperbanyak penanaman, peneduhan, karena semakin banyak tanaman, teduhan itu insya Allah suasana lebih adem begitu ya di kawasan ini, karena sebenarnya sekitarnya itu sangat indah ya, persawahan dan sebagainya, yang sebenarnya bisa menjadi penginapan berbasis religi begitu. Ini beberapa ilustrasi yang diusulkan oleh tim kami begitu ya, setelah termasuk dari masukan dari Kang Krisna dan juga Pak Jamil dan kawan-kawan ya. Nah, kemudian ini adalah usulan dari Pak Jamil dan kawan-kawan untuk menyusun suatu bangunan yang bisa jadi bangunan warga bersama, disebut Papahare ya. Jadi suatu bangunan untuk kumpul-kumpul begitu. Ini memang lokasinya nanti perlu didiskusikan lebih lanjut, tetapi karena sistemnya ini kalau menggunakan kayu knockdown atau bongkar pasang, panggung sebenarnya sangat memungkinkan begitu ya. Harapannya ini ditempatkan di dekat mikrohidro yang kemarin gitu ya. Harapannya seperti itu. Dan kalau untuk juga bisa menjadi tempat untuk kalau diadakan misalnya kenduri atau pesta pernikahan, selamatan, 17-an gitu ya. Itu menjadi area yang berkah begitu ya, dan bisa disewakan menjadi sumber pemasukan juga bagi warga desa. Dan kemudian ini guest house, dan ini harapannya juga bekerja sama dengan para pemilik tanah ya tentu saja. Bagaimana kalau di tepi sungai kan harus ada sempadannya, jangan sampai juga sudah dipasang nanti kebanjiran ya. Harapannya sih ada tanah-tanah yang aman ya. Kami mengusulkan seperti ini lokasinya, tapi di sini terintegrasi dengan taman edukasi. Jadi bangunan mikro kincir angin itu dapat lebih mungkin lebih diperkuat gitu ya, ditata dengan penataan seperti ini. Kami percaya bahwa ini tuh memungkinkan dengan upaya bertahap ya, dan juga bekerja sama dengan BUMDes dan juga CSR dan juga dana-dana yang bersumber dari dana alokasi dari pemerintah begitu kepada tiap desa begitu ya. Ini kalau ilustrasinya seperti ini, jadi sebenarnya ada pondok-pondok kecil, mungkin tidak sebesar-besar ini ya, ini ilustrasinya cukup besar, tetapi mungkin ya cukuplah 2x3 sebenarnya yang memungkinkan ada saung-saung begitu ya. Nah, ini adalah taman edukasi itu sendiri, jadi harapannya mungkin di sekitar kincir angin itu terdapat penataan seperti ini. Kemudian wisata air Kalidoser ini yang pertama kali juga hasil rancangan dari Pak Jamil dan kawan-kawan ya, dan juga area parkir sepeda. Jadi bagaimana Kalidoser itu sebenarnya setelah dicermati karena dia aliran pembuangan dari sawah begitu ya, sebenarnya bisa dijadikan kolam khusus juga sebenarnya untuk ikan nantinya kalau dibersihkan, tapi memang harus pakai suatu prinsip, misalnya kolamnya itu diberi plastik khusus gitu ya. Kemudian sekitarnya itu menjadi ya seperti tempat duduk-duduk seperti ini. Jadi area di mana bisa terjadi aktivitas-aktivitas wisata begitu ya. Seperti itu harapannya. Kemudian di sini juga kalaupun ada bangunan di sekitarnya diharapkan tetap bangunan panggung ya, harapannya seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mungkin kami sangat berharap masukan sebenarnya dari Pak Jamil, dari Bapak Kepala Desa, dari Bapak Ibu semua, atau ada beberapa penyeranan yang lainnya, kami berterima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kembali kepada Ibu pembawa acara. Kami persilahkan. Ya, ini terdengarkah atau bagaimana Pak Jamil? Mungkin ini ya, terdengar Pak Jamil suaranya? Terdengar jelas, Bu. Oh iya, baik. Kami persilakan barangkali ada masukan, ada tanggapan, ada. Ya, mangga Ibu. Dari Ibu Camat, sudah digulirkan beberapa waktu yang lalu dari hasil laporan sosialisasi ini, terus terang keren banget, dan kita dari pihak kecamatan dan mudah-mudahan kita akan support juga. Ucapan juga tadi sudah pesan ke saya materi. Mudah-mudahan nanti kita bisa tolong, bisa audiensi selanjutnya support ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa direalisasikan. Dengan dukungan dari semua pihak, insya Allah saya yakin kita akan bisa mewujudkan dari plan yang tadi dilakukan. Alhamdulillah, amin. Ya, insya Allah Bu, hari berkah, hari Jumat berkah Bu. Insya Allah doa-doanya diijabah, amin. Ya, baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Kita lanjut tanggapan dari Ketua BUMDes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim B2 dari ITB Informal, kemudian dari kecamatan yang diwakili oleh Pak Nenek, Bapak Kiai Haji Mubarokili, Ketua Majelis Pak Sofwan Jamil, kemudian Kepala Desa sebagai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami selaku BUMDes jadi mengeluarkan ide dari pemuda Sriwijaya bisa memenangkan arus kontes yang kemudian sekarang dijadikan kajian. Namun demikian kami melihat pertama pembebasan lahan karena ini kan setplan ini kan luar biasa, tapi kalau misalnya yang punya lahan memang tidak memberikan lahan, mudah-mudahan setplan itu menjadi terwujud, harapannya seperti itu. Namun kepada ketua Majelis juga agar menjadi catatan bahwa kepemilikan lahan itu diperhatikan, karena memang kerjasamanya kan harus sama pemilik lahan. Yang pertama itu, kemudian yang kedua
luar biasa. Bersama kami juga dari BUMDes terkait apa segmen yang telah dibuat. Kemudian yang ke yang kesekian yaitu kaitannya dengan peran aspek begitu banyak bisa banyaknya investor-investor jadi membuat masyarakat sekitar itu jadi terpinggirkan kalau misalnya sampai dulu karena memang tujuan utamanya adalah meningkatkan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat. Mungkin itu saja dari kami sebagai petugas. Baik, Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Yang terhormat Ketua Darwis beserta jajaran yang saya hormati, Bu Camat yang diwakilkan, dan yang saya hormati Kiai Haji Bapak Umar Muli. Alhamdulillah, kami sebagai aparatur desa itu termasuk wilayah 2 dan wilayah 3. Kami sangat mendukung apa yang direncanakan oleh Bapak Anton. Mungkin itu saja, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Bapak. Selanjutnya, tanggapan Pak dari Ibu Bapak Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kelompok Darwis yang dicatat baik mewakili pemerintah desa Sukawijaya, ini semua melihat seperti tadi yang ditayangkan di sangat indah sekali. Saya melihatnya seperti bukan lagi. Perubahannya luar biasa, tapi memang itu harus dilakukan sebagaimana kajiannya. Saya hanya berpesan sejak awal, perubahan bangunan tidak merubah gaya hidup, terutama yang berkaitan dengan keagamaan. Kalau merubah, perubahannya ke arah yang baik. Yang kedua, saya mendukung adanya program ini dan menjadi kewajiban kita semua untuk bisa mensukseskan baik dari sisi fisiknya tapi juga bagaimana kelanjutannya. Ini pemerintah Kabupaten Bekasi atau desa kita bersama-sama bagaimana menjaga ini sesuai dengan kesehatan awalnya, jangan sampai ada panggilan juga berubah dari niat awal. Saya yakin insya Allah karena yang hadir juga orang sini, yang punya ide juga orang Sukawijaya, yakin itu akan berjalan sesuai dengan selamat buat PPP, mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai atas tanggapannya. Selanjutnya, tanggapan dari tokoh masyarakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Popdaris Desa Sukawijaya, yang saya hormati yang saya hormati Pakai Adi Gabungan Saudara Kapolri, Ketua BUMDes, dan tidak lupa Kepala Desa Sukawijaya dan jajarannya. Kami sebagai masyarakat sangat senang sekali dengan adanya program ini, karena kami orang kampung atau orang desa yang jauh dari keramaian, memang ini yang sangat kami tunggu. Karena kalau kami harus berlibur atau menghibur diri ke kota yang sangat jauh dan harus membutuhkan biaya banyak. Tapi dengan adanya Popdaris ini, program wisata di kampung kami, mudah-mudahan kami tidak perlu untuk jauh-jauh lagi wisata. Itu saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kemudian saya serahkan kepada Ibu Alis. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kami telah mendengar langsung ya bagaimana respon dan masukan. Sebenarnya banyak sekali ini nasihat-nasihat dari Bapak Ibu juga dan juga beberapa hal tadi ya yang kami catat. Mudah-mudahan Pak Jamil juga dapat membantu mencatat ya Pak Jamil, karena kami mendengar mungkin ada gangguan suara juga, kami terputus-putus gitu seperti itu. Tapi ada beberapa hal kami sangat bersyukur, alhamdulillah Bapak Ibu secara keseluruhan atau umumnya menerima beberapa ide-ide atau gagasan kita bersama begitu ya. Memang secara prinsip kita tidak berharap terjadi perubahan fungsi lahan terlalu besar, tetapi dengan melakukan sistem seperti misalnya rumah panggung gitu ya, jadi seperti itu. Harapannya tidak ada tanah yang tertutup atau aliran air tetap terjaga gitu ya, dan juga tidak ada gangguan-gangguan terhadap peresapan air ya yang sekarang sudah ada dan sudah cukup baik, sangat baik terjadi di Sukawijaya dengan sawah gitu ya. Itu kalau kami bayangkan tuh sangat ya Masya Allah ya, luar biasa gitu kekayaan alamnya gitu. Kemudian tadi ada hal yang kami catat tentang bagaimana tentang kerjasama dengan para pemilik lahan. Ini kami sarankan bukan pelepasan lahan nantinya, tapi lebih ke arah penyertaan modal lahan. Jadi seperti kalau ada yang disertakan, mereka bergabung tapi tidak dilepas ya, itu bagian dari penyertaan. Jadi bagi hasil yang mungkin dikembangkan dengan sistem-sistem kerjasama yang lebih inovatif ya di dalam nanti terbangunnya fasilitas-fasilitas misalnya nanti. Jadi tidak berupa pelepasan tetapi lebih ke arah penyertaan, keikutsertaan modal lahan gitu ya, kemudian bagi hasilnya jadi seperti itu untuk bangunan. Jadi tidak ada penguasaan penuh, tetapi lebih kepada model kerjasama di dalam penyusunan atau perubahan perwujudan permukiman wisata ini. Jadi setiap dari Bapak Ibu misalnya memiliki tanah atau memiliki sawah, memiliki pesantren, itu memiliki kesempatan keunikannya masing-masing ya untuk bisa menghadirkan secara bersatu padu gitu nanti menjadi spot-spot lokasi-lokasi yang menarik begitu bagi semua, dan nilai kesejahteraannya bagi Bapak Ibu semua, tidak
tidak hanya pada beberapa spot atau kelompok saja. Begitu harapannya sih seperti itu. Tapi detailnya ini kami harapkan terus dapat dimusyawarahkan. Semua yang dihasilkan dari musyawarah, insya Allah hasilnya baik dan mudah-mudahan berkah ya bagi Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin Pak Jamil, kami sangat berterima kasih atas masukan-masukannya tadi dan catatan-catatan utamanya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini di acara sosialisasi hasil rancangan site plan Desa Wisata Surawijaya. Kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Murid. Ini Pak Jamilnya kelempar ya. Ya Bu, sepertinya keluar Jamilnya. Iya, nggak ini nggak Udah kedengeran. stabil dari tadi jaringannya Bu. Tadi juga saya nggak terlalu kedengeran ya, tapi sayup-sayup ya. Iya. Kita tunggu dulu atau gimana Bu? Iya, nggak ini ya, nggak ada ya. Iya, belum ada Bu.
Iya, katanya udahan ya, nah. Bisa masuk lagi. Kumaha ieu teh. Kita tutup aja, Bu. Ya udah, ya sudah kalau gitu kita cukupkan. Terima kasih ya, Mas